Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mawan Teguh Prastio, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Tugas 2.2.A.8 Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional dengan fasilitator Bapak Mutakin SPD MPD, pengajar praktik Ibu Sangada Setiawati SPD SD. Pertanyaan pemantik: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberikan keseimbangan pada individu, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol. Pertanyaan pemantik: apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan modul sebelumnya. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitannya pada 4 filosofi KHD, yaitu pendidik sebagai penuntun tumbuh kembang anak, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang berpusat atau menghamba pada anak. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan seimbang. Yang nomor 3, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan visi guru penggerak. Kaitannya dengan menerapkan teknik pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan budaya positif. Kaitannya melalui pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri, self-awareness. Dan yang kelima, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kemampuan mengolah emosi, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik. Dan bila seorang guru memahami pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, maka dalam melaksanakan strategi penerapan berdiferensiasi, guru dapat mengambil teknik pembelajaran yang tepat. Dan dalam proses pembelajaran sering terjadi permasalahan dalam interaksi sosial murid, maka dengan teknik pembelajaran sosial dan emosional atau PSE,
dapat membantu guru untuk memudahkan solusi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5. Kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri, self awareness. 2. Kompetensi manajemen diri, management. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial, empati, social awareness. Yang keempat, kompetensi kemampuan berrelasi, relationship skill. Dan yang kelima, kompetensi pembuatan keputusan bertanggung jawab, decision making. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Jawaban pertanyaan lanjutan yang nomor 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengolah emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berrelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Jawaban pertanyaan lanjutan yang nomor 2. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: nomor 1, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nomor 2, menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a deep breath, observe, dan pause atau teknik lain yang sesuai. Teknik stop, S. Stop, berhenti sejenak dari aktivitas. T. Take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam. O. Observe, amati apa yang dirasakan pada tumbuh pikiran dan perasaan. P. Pause, lanjutkan kembali aktivitas. Yang nomor 3, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kertas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban pertanyaan lanjutan yang nomor 3. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Kemudian,
menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian yang nomor 2, perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi murid atau tenaga kependidikan di sekolah belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah pemaparan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.